Dilanjutkan dengan materi yang kedua dengan judul Perkiraan Ancaman dan Tantangan Global tahun 2023 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Yang kami hormati Bapak Kepala BIN. Yang terhormat Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BPKP, serta yang sangat saya hormati dan saya banggakan, seluruh peserta Rakornas, Kepala Daerah, dan Forkompinda. Kini tibalah giliran intelijen. Bapak dan Ibu sekalian, foresight dari intelijen dunia itu menggambarkan bahwa tahun 2023 sebagai tahun yang gelap dan penuh dengan ketidakpastian. Istilah intelijen disebut dengan winter is coming. Ada juga yang menggambarkan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang dihantui oleh ancaman resesi dan inflasi yang dampaknya akan berpengaruh sampai dengan ke daerah yang mengena dan dirasakan oleh ekonomi rumah tangga di sudut-sudut kota, di kabupaten, hingga ke pelosok-pelosok desa. Jika kita mengutip pandangan dari filsuf Cina, yaitu Sun Tzu, yang mengatakan bahwa di tengah chaos dan ketidakpastian selalu terdapat peluang. Sementara kalau kita membaca pesan dari filsuf Romawi Seneca yang mengatakan bahwa ketika peluang bertemu dengan persiapan, maka akan terjadi kemenangan yang dahsyat. Oleh karenanya, mari kita jadikan tahun 2023 yang berat ini menjadi tahun yang berkah dengan melakukan persiapan-persiapan yang lebih baik, yang lebih matang, yang lebih peduli terhadap masyarakat. Selanjutnya berdasarkan foresight intelijen, analisis big data Badan Intelijen Negara dan counterpart intelijen dunia, dapat digambarkan ada beberapa potensi ancaman dan tantangan global pada tahun 2023 yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah perang Rusia dan Ukraina yang diprediksi masih akan berlangsung lama dan diperparah dengan munculnya potensi penggunaan senjata nuklir dalam skala yang terbatas. Perang antara kedua negara tersebut telah mengganggu pasokan energi dan pangan dunia. Di samping itu, situasi konflik geopolitik China dan Taiwan di Selat Taiwan juga akan semakin memprihatinkan karena akan mempengaruhi jalur logistik dunia. Akibatnya banyak negara terpaksa harus menerapkan nasionalisme yang sempit atau langkah-langkah proteksionisme guna untuk mengamankan dan memenuhi kebutuhan dalam negerinya masing-masing. Yang kedua, infrastruktur di negara-negara Eropa. Ini mulai banyak yang terbengkelai karena kekurangan biaya akibat inflasi. Kita contohkan di Italia, saat ini sedang mengalami krisis listrik dan kesulitan pangan, sementara di beberapa negara di Afrika, ini sangat bergantung 90% import akan gandum dan dari Rusia dan Ukraina.
Oleh karenanya saat ini mereka sedang terancam kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim. Bagaimana untuk Indonesia? Untuk Indonesia ada pekerjaan rumah yang sangat besar, di mana per Januari 2023, ini Indonesia akan menjadi negara net importir atau negara importir yang besar terhadap komoditas-komoditas pangan, khususnya gandum, kedelai, beras, daging, dan bawang putih. Oleh karenanya peran dari pemerintah daerah ini memang sangat dibutuhkan guna mengatasi akan potensi terjadinya krisis pangan tersebut. Yang ketiga, adanya krisis mata pencaharian dan meningkatnya PHK, serta angka pengangguran global yang diperparah pembiayaan anggaran negara dan perusahaan yang menjadi lebih kompleks dengan masuknya konsep ekonomi hijau atau ekonomi ramah lingkungan, di mana kita tahu sebagian besar pemerintah daerah dan industri lokal kita ini belum familiar dan belum siap dengan skema dan bisnis model pembiayaan ekonomi hijau, yang jika kita salah dalam pengelolaan, maka akan sangat berpotensi akan meningkatkan beban utang serta rentan terhadap risiko perubahan teknologi. Yang keempat adalah pelemahan nilai tukar rupiah kita terhadap dolar akibat tingginya inflasi global, sehingga menyebabkan tingginya beban import yang berdampak pada industri nasional kita, meningkatnya pengangguran serta menurunnya daya beli masyarakat. Walaupun Indonesia diprediksi tidak akan terkena resesi, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan hanya di kisaran 4,7% sampai dengan 5,3%. Dari hasil foresight intelijen ekonomi, intelijen dunia menunjukkan bahwa akan terjadi ketimpangan wilayah dan antar kelompok masyarakat di dalam satu daerah yang semakin tinggi, sehingga hal tersebut berpotensi mengurangi pertumbuhan di daerah kurang lebih 1,2%. Selanjutnya, dari hasil pemetaan dan survei yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara terhadap kinerja pemerintah daerah, potensi daerah, dan pertumbuhan ekonomi lokal daerah menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ini akan sangat bergantung dan dipengaruhi oleh faktor produksi, perdagangan, investasi, serta kualitas birokrasi di daerah. Dari hasil pendalaman, hasil surveillance dan analisis intelijen ekonomi, diperoleh gambaran bahwa penyebab tidak maksimalnya pertumbuhan ekonomi di daerah diantaranya disebabkan karena yang pertama, terbatasnya digital talent atau talenta digital dan digital intermediaries atau perantara digital di daerah yang berdampak pada lambannya transformasi digital di daerah. Baik dalam hal untuk penguatan institusi Pemda, penguatan layanan publik, serta perluasan akses ke pasar virtual atau marketplace, baik lokal, nasional maupun internasional. Yang kedua, tidak semua dinas di daerah ini sejalan dengan visi kepala daerah, khususnya di dalam hal perizinan, pembebasan tanah, serta kemudahan berusaha. Hal tersebut telah menyebabkan tidak optimalnya investasi di daerah, seperti masih banyak kosongnya kawasan ekonomi khusus, atau mundurnya para investor walaupun sudah mendapatkan dukungan dari kepala daerah.
Yang ketiga, kurangnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif di daerah. Ini telah berdampak pada program daerah yang tidak berlanjut, tidak berkesinambungan, tidak sesuai dengan hasil musrenbang, dan tidak selaras dengan program pembangunan nasional. Selanjutnya, ketidakstabilan situasi politik lokal yang diamplifikasi oleh hoax, fake news, dan unjuk rasa. Ini sangat berdampak pada mundurnya para investor di daerah yang disebabkan oleh karena adanya politik identitas di akar rumput yang telah membuat luka dan konflik komunal serta polarisasi yang tajam di masyarakat. Dan hal ini akan dicatat sejarah sebagai cacat kebangsaan. Yang keenam, penyusunan program pembangunan ekonomi lokal daerah kebanyakan masih belum berdasarkan data dan belum berorientasi pada skema padat karya, sehingga tidak memiliki dampak terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, pemberian bantuan Pemda ini masih didominasi skema bagi-bagi rata begitu dan belum menargetkan segmen prioritas. Hal tersebut telah berdampak pada tingginya angka stunting dan kemiskinan ekstrim sehingga mengurangi pertumbuhan ekonomi di daerah. Penyertaan modal daerah di BUMD, Perusda, bukan untuk pertumbuhan ekonomi lokal atau layanan publik yang semakin baik, justru tumbuh subur menjadi instrumen politik anggaran daerah sehingga tidak akuntabel. Selanjutnya, ketidaksiapan daerah di dalam menghadapi bencana alam maupun pandemik yang disebabkan oleh perencanaan yang kurang detail dan komprehensif di dalam memitigasi risiko-risiko serta belum dicadangkan di dalam APBD. Terakhir, minimnya akses pembiayaan ke pembiayaan hijau khususnya atau pembiayaan ramah lingkungan yang disebabkan oleh ketidaksiapan sumber daya manusia Pemda di dalam penyusunan proposal pembiayaan ke green investor. Selanjutnya kami akan menyampaikan kiat-kiat sebagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi inflasi di daerah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mohon izin Bapak Kepala. Memastikan ketahanan pangan daerah dengan tetap mempertahankan tata ruang untuk pertanian dan memberikan jaminan dan asuransi kredit modal kerja petani dan nelayan. Menyediakan jalan-jalan produksi di area pertanian dan perikanan dan selalu melakukan update terhadap neraca pangan di daerah masing-masing. Menggunakan APBD untuk padat karya khususnya di sektor pertanian dan manufacturing, serta sektor lain yang berpotensi untuk ekspor seperti pertambangan dan perikanan. Memastikan jaminan keamanan baik dari gangguan keamanan dan konflik sosial serta antisipasi pelanggaran tahapan-tahapan pemilu. Optimalkan tim pengendali inflasi di daerah masing-masing untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pangan sekaligus menjaga tingkat inflasi di daerah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ketika Bapak dan Ibu sekalian kembali ke daerah masing-masing, mohon untuk dipedomani semua hal yang telah disampaikan tadi karena seluruh hal yang disampaikan ini betul-betul akurat dan terkini. Dan tentunya semua digunakan untuk mendorong kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di daerah masing-masing dengan berlandaskan kepedulian terhadap masyarakat. Sebagaimana pesan para pendahulu kita, Bapak Bung Karno yang pernah menyatakan tentang perlunya kepedulian kita terhadap sesama untuk ketahanan bangsa. Bahwa kita ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Kita besar karena rakyat, oleh karenanya kita harus berjuang untuk rakyat. Karena kita adalah penyambung lidah rakyat. Sekian dan terima kasih. Selesai.